ini ya teman-teman, kita ada lagi satu set paket PLTS kapasitas 5 kWp. Jadi ini pesanan Bapak Alfa yang ada di Lowok Waru, Kota Malang. Nah, ini spek PLTS off-grid akan diterapkan untuk kebutuhan rumah. Ini kapasitas kita akan jelaskan ya. Jadi kapasitas panel surya ini 425 WP sebanyak 12 piece, atau kurang lebih total kapasitas panel surya yaitu di angka 5 kWp. Nah, untuk daerah Kota Malang rata-rata itu menghasilkan energi harian sebesar 3 jam penyinaran atau kurang lebih di angka 15 kWh dengan daya PLN 4000-an watt dengan tagihan bulanan 1 jutaan, maka bisa kita simpulkan kebutuhan di rumah Pak Alfa ini kurang lebih hariannya membutuhkan energi pemakaian sebesar 22 kWh. Dengan kita install kapasitas PLTS 5 kWp, maka akan menghasilkan energi harian sebesar 15 kWh, sehingga mampu menghandle kurang lebih di angka 70% dari kebutuhan rumah ya. Nah, untuk spek sendiri ini kita menggunakan inverter low frekuensi kapasitas 10.000 watt sistem 48 volt. Dan di bawahnya kita juga lengkapin panel DC distributor ya. Jadi untuk pertemuan tiap string jalur-jalur DC dari baterai, dari MPPT, dari inverter, biar kita ngontrol untuk string DC-nya mudah di bagian MCB ini. Nah, untuk baterai sendiri kita menggunakan SMT Power dengan kapasitas SL48100 atau 48 volt 100 ampere. Satu baterai ini memiliki daya tampung 4,8 kWh. Jadi jika kita menggunakan 3 baterai, dia daya tampungnya kurang lebih di angka 13-an kWh. Sedangkan produksi PLTS tadi atau panel surya di angka 15 kWp, maka si baterai ini hanya mampu menerima daya tampung maksimum kondisi habis sampai dengan full di angka 13-an kWh saja. Karena kebutuhan rumah tangga ini kan siang hari tetap ada pemakaian. Jadi produksi dari panel surya di siang hari langsung dipakai untuk kebutuhan yang ada di rumah. Sisanya baru akan dikirim ke baterai sebagai backup nanti di saat sore hari produksi panel sudah kecil, maka kekurangan energi akan diambilkan dari baterai. Atau kondisi malam saat sudah tidak ada produksi panel surya, beban sepenuhnya akan dihandle dari bank baterai. Langsung aja kita tes. Langsung aja kita jelaskan cara menghidupkan sistem PLTS. Ini cukup mudah. Nah, ini untuk string semua sudah kita koneksikan ya untuk blok bagian DC. Nah, untuk baterai tinggal kita tekan tombol switch on off. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini ya untuk baterai bisa kita lihat kita main paralel. Nah, ini yang kita seneng dari baterai SMT Power. Ini kita paralel ini persentase bisa kita lihat. Nih 94%, yang bawah 94%, yang bawahnya juga 94%. Jadi kondisi SOC baterai ini sama rata semua. Nah, baterai ini juga bagus. Saya bilang bagus karena dia memiliki efisiensi cukup tinggi.
yaitu di atas 90%. Jadi saat kita proses charging, nah dia akan menerima energi sebesar kurang lebih 5,5 kWh. Saat kita discharging, dia bisa menghasilkan energi output sebesar hampir 5 kWh ya total energinya. Jadi kondisinya masih di atas 90%. Cukup bagus. Kondisi efisiensi ya yang saya maksud, bukan kondisi kualitas baterai. Terus dari sistem parameter ini kita juga bisa lihat, jadi banyak menu di sini kita bisa lihat untuk voltase total, SOC, arus pemakaian, temperatur. Ini sudah bisa kita lihat untuk informasi ya. Jadi untuk kapasitasnya berapa persen, SOC-nya, SOH-nya. Terus kita juga bisa lihat voltase per sel. Nah, di sini detail ya. Dari 1 sampai dengan 15 ini kita bisa lihat kondisi SOC semua sama rata, tegangan sel juga sama rata. Jadi kemarin kita juga ada project di daerah Sumatera untuk baterai. Kita juga menggunakan SMT Power ya, kurang lebih kebutuhan 50 piece. Karena kita beberapa kali dan sudah kita uji baterai SMT ini memang cukup bagus dari segi perform, dari segi efisien, dari segi SOC, SOH, dan proteksi dia juga lumayan bagus. Nah, untuk cara menghidupkan sistem PLTS ini ya, baterai udah running, udah on. Kita aktifkan MCB DC baterai, lalu MCB inverter sudah aktif, baru soft start. Terus MCB soft start. Nah, ini ada switch on off, tekan saja. Nah. Dan sebelah sini adalah MCB inputan dari PLN, dari output ya ke beban. Beberapa parameter juga bisa kita lihat di layar ini, sudah sering kita jelaskan. Jadi tegangan input, frekuensi input, tegangan output, frekuensi output, tegangan baterai, persentase baterai, sama sistem pengecasan, sistem perpindahan, sistem emergency, semua juga sudah bisa kita monitoring dan bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita akan sedikit uji load beban ya, walaupun sebelum kita set seperti ini, sistem inverter sudah benar-benar kita uji sistem load, sistem proteksi, sistem overwatt, dan semuanya ya. Jadi untuk teman-teman yang ada kebutuhan terkait PLTS, saran saya untuk inverter pastikan dia kualitasnya bagus, karena inverter ini yang bekerja paling berat. Nah, dia sistemnya hanya tunggal, menghandle keseluruhan beban. Kalau dari segi baterai, segi panel surya, dia akan main paralel, banyak jumlahnya. Nah, kalau inverter, dia hanya satu unit, menghandle beberapa beban yang ada di rumah. Jadi saran untuk inverter yang bagus, itu saat di load beban besar, dia masih stabil tegangannya. Terus sistem proteksi, overwatt, short circuit, nah itu juga paling penting. Karena saat kita install di jaringan rumah, terkadang ada konslet di jaringan rumah. Nah, kalau inverter tidak memiliki sistem proteksi, maka inverter juga akan terjadi kerusakan. Yuk Mas Asnan, kita coba uji load beban dulu. Sini kita bisa lihat, kamera mendekat. Nah, ini kita tegangan baterai 49,6. Nah, ini ya, nanti load beban bisa kita lihat di sini.
Ini kita siapkan dulu bebannya, dan kita juga akan lihat nanti untuk kondisi penggunaan di baterai ya. Nah, ini kode 13 ini mertandakan kode batasan bawah ya. Kalau ada gris PLN, maka sistem akan berpindah ke PLN. Nah, ini beban 9000 watt, 9800. Wah, 10.000 watt lebih. Wah, baterai 46. Ya, output tetap stabil 220 volt, 50 Hz. Baterai 47. Nah, ini beban masih di atas 10.000 watt. Kita kurangi. Nah, ini 9.000 sekian ya. Jadi saat A tadi beban di atas 10.000 watt. Untuk tegangan dia juga bagus, masih stabil di 220 volt. Oke, beban kita load beban aja pakai PSU, terus kita uji short circuit ya. Minta kabel. Kabel AC untuk output. Jadi bukan hanya sekedar uji load beban, tapi kita akan uji short circuit saat inverter ada beban pemakaian. Bentar. Nah, jadi ini inverter tipe low frekuensi. Salah satu output kita pegang, dia tidak akan nyetrum. Ada bolam nan? Minta bolam, kita lihat apakah ada tegangannya. Ya, kita lihat ada tegangannya enggak. Nah, ini ya ada ya. Kita pegang salah satu ujung, enggak nyetrum. Kalau dua-duanya ya tetap nyetrum karena ini output 220 volt. Ini teman-teman, kita lihat dulu ke kamera. Nah, ini beban 4600 watt. Kita akan uji short circuit di output. Kamera nggak usah jauh-jauh. Nah, ini ya. Ada tegangannya. Langsung aja uji short. Short. Kode 05 sistem inverter memproteksi hubung singkat ya. Jadi sistem kontrol di PWM dia memproteksi. Sebentar lagi sistem akan shutdown atau mati. Kita tunggu sebentar. Ini ya 05. Nah, sistem off mati ya. Selang 1 menitan baru sistem akan shutdown. Nah, untuk menghidupkan nggak usah bingung jika terjadi konsleting seperti itu atau kode error 05, tinggal kita tekan switch on off-nya lagi. Oke, mantap. Untuk inverternya sudah aktif kembali dengan beban ini ya. Dengan tegangan stabil 230 volt, output 50 Hz. Nah, ini beban nih stabil juga 1200-an watt. Terus peralatan pendukung kita juga siapkan, ada beberapa ini kita juga siapkan. Ini ada combiner untuk panel surya, kabel-kabel, bracket juga sedang kita siapkan. Langsung aja kita muat ke truk dan besok akan kita install ke Kota Malang. Nah, buat teman-teman yang ingin konsultasi terkait sistem PLTS maupun bertanya-tanya terkait spek, bisa langsung hubungi tim teknis kita, nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.